Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mudifa di Mudifa Channel. Kali ini saya sedang berada di perantauan, ya kan? Ini Republik Indonesia. Nah, saya akan berbincang dengan Ricky Ricardo atau Ricky RK. Dia seorang penyanyi Minang yang bergelut di rantau. Maaf, saya agak berantakan dikit, ya kan? Sekarang kita akan membahas tentang pemimpin. Yang Ricky tahu presiden ada berapa orang? Hah? Siapa ya? Habibie, Soekarno Hatta, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Tahukah Anda kalau ada satu orang presiden yang terlupakan di Indonesia ini? Sosok ini pernah menyelamatkan Indonesia ketika Bung Karno sedang ditangkap oleh Belanda. Nah, seketika tampuk pemimpinan Republik Indonesia diambil alih oleh beliau atas perintah Soekarno. Siapakah sosok ini? Oke, sebelum saya jelaskan, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, jangan lupa di share. Ini dia sosok penyelamat bangsa ini ketika semuanya dikuasai oleh Belanda. Dan pernah dibilang Indonesia ini sudah tidak ada. Nah, Indonesia ini dikabarkan sudah tidak ada dari Leiden. Ketika tampuk pemimpinan diambil alih oleh seseorang ini, nah dikabarkan kalau Indonesia itu masih ada. Ini dia presidennya. Namanya Safrudin Prawira Negara, sosok yang menyelamatkan Indonesia. Pada 19 Desember 1948, kondisi ibu kota Republik Indonesia kala itu, Yogyakarta, digempur pasukan Belanda. Tak lama setelah itu, kisaran 1 jam Belanda juga menggempur kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang kala itu akan menjadi ibu kota Republik Indonesia bila kondisi Yogyakarta lumpuh. Kondisi itu dianggap darurat. Sekitar 3 jam dari serangan itu, Presiden Republik Indonesia Soekarno yang tengah berada di Yogyakarta memutuskan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, yaitu Safrudin Prawira Negara, yang berada di Sumatera Barat untuk segera membentuk pemerintah darurat. Dalam sidang kabinet di Yogyakarta itu, 2 keputusan dihasilkan. Pertama, Soekarno dan Hatta tetap tinggal di Jogja meski menghadapi risiko penangkapan. Kedua, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Safrudin Prawira Negara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintah Republik Darurat. Tak lama setelah rapat tersebut digelar, Soekarno-Hatta ditawan Belanda dan dibuang ke Pulau Bangka. Mendapat kabar lumpuhnya Yogyakarta, Safrudin dan Gubernur Sumatera Tengah Muhammad Hasan berunding di Bukit Tinggi. Sore harinya sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Safrudin menggelar rapat yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan. Saat itu Hasan menyetujui pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI yang juga merupakan instruksi Soekarno dalam rapat di Yogyakarta. Akhirnya pada 22 Desember 1948 PDRI diproklamirkan dan Safrudin menjadi pemimpinnya. Dia dibantu oleh anggota kabinet, diantaranya Teguh Muhammad Hasan sebagai wakil ketua PDRI, merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri PPK, Menteri Agama Sultan Muhammad Rashid sebagai Menteri Keamanan atau Menteri Sosial, Pembangunan Pemuda Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Insinyur Menanti Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri Kesehatan, dan Insinyur Indra Caya sebagai Menteri Perhubungan atau Menteri Kemakmuran. Sementara Jenderal Sudirman tetap menjadi Panglima Besar Angkatan Perang. Setelah menghindari kejaran pasukan Belanda, besar anggota kabinet berpindah-pindah tempat. PDRI saat itu menjadi musuh yang paling dicari oleh Belanda. Semua tokoh-tokohnya hingga sampai harus bermalam di hutan rimba untuk menghindarkan diri dari serangan Belanda. Rombongan ini kerap tidur di semak belukar di pinggiran Sungai Batanghari dan kekurangan pasokan bahan makanan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan. Demi memperlihatkan bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih eksis pada 23 Desember 1948, Safrudin berpidato melalui radio yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia dan pasukan TNI. Berikut pidato lengkap Safrudin Prawira Negara. Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa digunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Mereka menyerang pada saat
tidak lama lagi akan merayakan hari Natal, Isa Al-Masih, hari suci dan perdamaian bagi umat Nasrani. Justru karena itu semuanya, maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen menunjukkan lebih jelas dan nyata sifat dan tabiat bangsa Belanda, liciknya, curangnya, dan kejamnya. Karena serangan tiba-tiba itu, mereka telah berhasil menawan presiden, wakil presiden, perdana menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia II. Ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa dan negaranya tidak dapat ditolong lagi. Tapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh, hilang berganti. Kepada seluruh angkatan perang negara Republik Indonesia kami serukan, bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindari tipuan-tipuan musuh. Pidato tersebut dapat ditangkap oleh stasiun radio Singapura dan juga disadap oleh radio Belanda di daerah Riau. Sejak itu PDRI menjadi musuh nomor 1 bagi Belanda. Tokoh-tokoh PDRI pun harus bergerak sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda. Perjuangan mereka ternyata membuahkan hasil. Pada pertengahan tahun 1949 posisi Belanda semakin terjepit karena agresi besar-besaran yang diluncurkan ke Indonesia mendapat kecaman internasional. Mereka tidak pernah berkuasa penuh dan akhirnya Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno-Hatta yang saat itu masih berstatus tawanan. Akhirnya perundingan menghasilkan perjanjian Rom-Royan. Setelah perjanjian ini, Safrudin Prawira Negara kemudian mengembalikan pemerintahan kembali kepada Insinyur Soekarno pada 13 Juli 1949. Seusai penyerahan kembali kekuasaan pemerintah darurat Republik Indonesia, dia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1949, kemudian sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949 sampai 1950. Oke, itu dia Ki. Nah, baru tahu ya? Iya, baru tahu kali ini, Bang. Oh, baru tahu. Oke. Jangan lupa kita punya pemimpin-pemimpin yang banyak, walau terlupakan tetap kita abadikan dia sebagai pahlawan Indonesia ya. Walaupun tidak terdaftar sebagai pahlawan Indonesia, tetap dia adalah pahlawan bagi Minangkabau dan diri kita, ya kan? Seperti biasa, dua kata saja, berjayalah Minangkabau, maka berjayalah Indonesia. Selalu di Mulai